Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi ASP.NET. Pada hari ini kita akan mempelajari properti-properti yang ada pada objek, ya, pada ASP.NET. Sebelum kita masuk ke program pembuatan aplikasi atau program yang sebenarnya, ya. Di sini kita akan membahas properti apa saja yang sering dipakai pada objek, terutama text box, radio button, dan checkbox. Untuk pertemuan ini kita membahas tiga itu dulu, ya. Baiklah, pertama-tama kita buat dulu project baru, pilih file, new project, ya. Kemudian web, seperti biasa, ya. Di sini buat properti text box cek saja, ya. Kita buat nama filenya properti text box, radio button, dan checkbox. Kemudian oke. Nah, sebelumnya bisa kita tambahkan format seperti ini, ya. Kita pilih text box, tambahkan satu dua button, ya, masing-masing nanti. Nah, properti apa saja yang sering dipakai pada text box, ya, di sini sudah ada ini. Yang pertama itu adalah text mode. Text mode ini adalah untuk bentuk, ya, inputan pada text box, apakah dia berupa single line dalam arti satu baris, ya, ini satu baris, ya, atau dia berupa multi line, atau dia berupa password, ya. Nah, untuk mengatur setting itu bisa kalian lihat pada bagian properties, text properties, ya. Nah, di text properties itu bisa kalian cari, di situ ada text mode, ya. Ini adalah bentuk default dari text box pada saat kita pertama sekali ambil, ya. Apabila kita pilih bentuknya multi line, ya, maka dia akan tampil di situ ada scroll, ya, untuk di sini teksnya itu bisa kita isikan sebanyak mungkin, ya, tergantung dari karakter, jumlah karakter kalau seandainya akan kita atur nanti di properti berikutnya. Atau dia bisa berupa password. Nah, ini bisa berupa password, ya. Password ini tentunya karakter yang diketik itu akan tampil berupa simbol, ya. Nah, itu untuk text mode property, ya. Kemudian untuk properti teks ini untuk mengambil nilai, ya, atau value pada text box. Kalau seandainya kita menginputkan sesuatu pada text box, contohnya mungkin kita bisa tambahkan script di sini, ya. Kita buat di situ pada button 1 response dot write selamat datang, ya.
sini bisa kalian buat, lihat textbox 1 titik teks ya. Kalau kita ambil teks ya, ya di sini untuk get or set the text content ya, atau mengambil atau men-set teks yang ada pada konten textbox titik teks ya, kemudian plus spidolnya. Jadi ini kalau Pak jalankan ya, run, oke ya. Nah, jadi apabila kita isi di sini, oh ini kita ubah dulu text mode-nya tadi masih berupa password ya. Jadi di sini kita kembali lagi ke sini, text mode-nya kita ubah dulu menjadi single line ya. Kemudian kita jalankan. Nah, ini kalau kita isi ya, selamat datang Adu Putra di ASP.net. Kemudian ada lagi untuk max length ya, maksimum length itu adalah untuk maksimum karakter yang bisa diinput pada text box. Nah, ini biasanya berkaitan dengan menginputkan kode barang ya, atau nomor induk pegawai NIM ya, atau untuk menginput NIM ya, nomor induk mahasiswa. Jadi seandainya di sini kalau seandainya kita isi 10 ya, maka di situ akan terinput 10 karakter ya. Kalau seandainya lebih dari 10 karakter itu dia tidak akan tampil ya. Ya, kalau saat kita jalankan di sini ya, kita isi di sini 20 1 4 7 5 0 0 0 14. Nah, itu kalau seandainya kita ketik lagi itu tidak bisa, dia hanya sampai 10 karakter yang bisa di input di situ ya. Kemudian ada lagi property read only ya. Property read only ini kondisi di mana textbook tersebut ya tidak dapat di input ya, atau tidak dapat diisi atau dihapus, diedit ya. Jadi properti textbox untuk read only bisa kalian klik di sini, ini false ya. Kalau seandainya Pak buat true di sini ya, kalau kita jalankan ya. Nah, di sini kita tidak bisa mengisi atau menginput apapun ya, walaupun kita klik ya. Nah, biasanya ini untuk form-form yang menampilkan misalnya untuk mengedit data barang berdasarkan kode ya, di mana kodenya itu tidak bisa diedit. Yang bisa diedit itu hanya nilai-nilai yang lain ya, nilai-nilai letak yang lain. Kemudian ada lagi itu tooltip. Nah, tooltip ini untuk memberikan catatan pada text box yang akan tampil secara otomatis pada saat kursor menuju atau berada di text box tersebut ya.
Jadi kalau seandainya di sini Pak kasih properti tooltipnya itu Pak isi, ya. Nah, di sini misalnya Pak isi teksnya, isi isi dengan nama lengkap beserta gelar, ya. Jadi kalau dijalankan, ya, nah di sini akan tampil, oh ini kondisi ininya masih read only. Kita stop dulu, read only-nya kita hilangkan dulu. Read only-nya kita buat false, ya. Kemudian kita jalankan dulu. Oke, ini isi dengan nama lengkap, ya. Jadi kalau seandainya kita jalankan, ya, nah di situ akan tampil tooltip, ya. Ada tooltip isi dengan nama lengkap beserta gelar, ya. Oke. Kemudian ada columns. Columns ini untuk mengatur banyaknya columns pada text box, ya. Ada columns, ya. Kemudian itu sama berkaitan dengan height dan width, ya. Dapat kita atur tinggi dan lebar, ya. Selain kita bisa mengatur dengan menarik ujung titik-titik dari text box, kita juga bisa mengatur dari properti langsung nilai yang akan kita inputkan tinggi dan lebar dari text box tersebut, ya. Kemudian ada auto postback, ya, pada text box. Kemudian ada lagi fokus. Nah, fokus ini untuk membuat text box, ya, apabila text box itu pada satu form itu lebih dari satu, ya. Jadi dia akan membuat secara otomatis text box mana yang akan diisi dulu, ya, atau text box yang diisi secara berurutan, ya. Jadi di sini misalnya, ya, ada lebih dari satu text box, ya, ada 3 buah text box. Misal kita buat saja ininya nama, alamat, ya, kemudian ya. Nah, di sini ada text box 1, 2, dan 3, ya. Nah, ini kalau kita jalankan itu tidak ada kursor yang set fokus pada kotak text box, ya. Tapi kalau kita setting dari page loads, ya, jadi di sini pada bagian page load kita setting text box 1 titik fokus, ya. Jadi pada saat kita jalankan, nah kursor akan langsung menuju ke text box 1, ya. Di situ ada klip untuk menandakan kursor sudah standby di text box 1. Oke, itu hanya mungkin itu yang dapat kita bahas mengenai text box. Kemudian kita lanjut pada
Oke, baiklah, kita sambung kembali. Setelah textbox property, ada lagi yaitu properti untuk radio button. Ya. Radio button ini dapat kita pilih pada toolbox, ya, bisa dengan single to single radio button, ada radio button list, ya. Ini sama, ya. Kalau ini kita bisa menempatkan satu persatu, kalau list ini tinggal kita menambahkan, layaknya kita menambahkan drop down list, ya, drop down list. Nah, di sini radio button itu digunakan untuk memilih salah satu pilihan dari banyaknya rincian pilihan tersebut, ya. Contoh misalnya untuk memilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan, ya, atau untuk memilih makanan yang Anda sukai, misalnya contoh sate, bakso, soto, atau pindang. Ya. Nah, di sini kita contohkan misalnya jenis kelamin, ya. Kemudian bisa kita ambil ini radio button, ya. Satu, bisa radio button dua, ya. Nah, ini kalau seandainya kita select satu persatu radio button. Nah, di sini yang pertama kita bisa kasih nilai, ya, pada radio button ini, ya. Yang pertama itu untuk teks, ya. Nah, di sini teks kita pilih, misalnya kita ketik laki, ya. Nah, maka akan teks yang tampil adalah laki. Untuk radio button 2, teksnya kita isi di sini perempuan, ya. Pilihannya laki-laki dan perempuan. Oke, di sini untuk mengambil nilai dari salah satu yang kita select di sini, ya, itu bisa kita lakukan perintah pada ASP, ya. Itu kita tambahkan di sini, misalnya if radio button titik cek, ya, apabila dia tercek maka menampil respon dot write, ya, namin Anda. Kemudian kita ambil dari nilai radio button, oke. Nah, ini untuk radio button 2, ya, cek radio button 2. Jadi kalau kita run, ya, nah di sini tampil, ya, misalnya laki-laki. Nah, di sini kondisinya itu masih bisa terpilih 2, ya. Nah, untuk supaya pilihan itu tentunya tidak seperti itu berjalan, ya. Jadi di sini kita tambahkan
else, ya, kita else, ya, respon.write perempuan, ya. Kemudian kalau kita jalankan, ya, kita pilih laki-laki, ya. Perempuan. Oke, dapat juga kita buat dengan menggunakan list, ya, dengan menggunakan list. Jadi di sini kita ambil radio button list, ya. Nah, di sini tinggal kita tambahkan list-listnya itu apa saja, ya. Misalnya add di sini laki, ya. Kemudian add lagi perempuan, ya. Kemudian oke. Nah, maka dia akan tampil di sini, ya. Laki-laki, perempuan, ya. Nah, untuk scriptnya itu kurang lebih sama, ya. Jadi di situ tinggal kita tambahkan, ya. Kita beri nama dulu. Di sini tadi kita ubah ID-nya ada radio button list, ya. Memang sebaiknya langsung kita ambil dari list, ya, karena pengelompokan dipilih dari satu, ya. Di sini kita tambah if, ya, tetap if, ya, radio button list, radio button list 1, ya, titik selected item, ya, sama dengan null apabila dia null, ya, maka response dot write jenis Anda radio button list 1 titik selected item titik value, ya, plus, ya, plus
Jadi kalau kita jalankan unexpected result, ada satu error. Nah, itu ya, kita jalankan. Lagi ya, stop dan nanti dia bisa milih satu-satu dan perempuan ya. Oke, itu tadi ada untuk check ya. Pada script tadi digunakan untuk nilai boolean pilihan true atau false ya. Kemudian ada lagi untuk text mengambil nilai pada radio button. Kemudian ada text select untuk mengatur posisi perataan pada radio button ya. Untuk text alignment itu bisa dilihat di sini ada text alignment right atau kita gunakan text alignment left. Maka pilihan radio buttonnya di sebelah kiri, teksnya sebelah kanan, sebelah kiri. Oke, kita lanjut lagi. Baiklah, kita lanjut kembali. Setelah properti pada checkbox, kemudian properti pada radio button, selanjutnya yaitu properti pada checkbox ya. Checkbox ini digunakan untuk memilih lebih dari satu pilihan dari banyaknya rincian pilihan ya. Contoh di sini kalau seandainya pilihan program studi teknik komputer, manajemen informatika, komputerisasi akuntansi, manajemen perusahaan, kemudian administrasi bisnis. Apabila kita memilih lebih dari satu program studi ya. Misal di sini pilihan program studi Anda. Nah, untuk checkbox ya bisa kita ambil dari checkbox ya, atau kita ambil dari checkbox list ya. Apabila kita pilih checkbox ya, kita akan mengambilnya satu persatu ya. Sama seperti radio button ya. Oke, yang pertama kita pilih teksnya, misalnya dari situ komputer ya, teksnya
fungsi selanjutnya administrasi bisnis. Oke. Nah, di sini apabila kita jalankan, kita dapat memilih lebih dari satu pilihan ini. Ya. Untuk script bisa kita tambahkan di sini, ya, di bawah itu, ya. Nah, untuk mengambil nilai lebih dari satu, kita dapat menyimpannya sementara pada sebuah string, ya. Tapi di sini kita tidak mendeklarasikan sebuah string, tapi kita menggunakan modul yang ada pada ASP, yaitu using system.text, ya. Jadi di sini bisa kita panggil string builder. Misalnya pilihan sama dengan new. Ini konsep pendeklarasian objek, ya, pada object oriented. Jadi new string builder. If, ya, checkbox 1, ya, titik check, ya, maka pilihan titik kan checkbox 1 titik teks, maka dia akan mengambil nilai pada checkbox 1. Tutup. Nah, ini kita lakukan sebanyak checkbox yang ada. Checkbox 1, checkbox 2, ini checkbox 3, checkbox 4, kemudian checkbox 5. Ya, kemudian kita ambil nilainya respond.write, ya. Program studi pilihan Anda, program studi pilihan Anda plus pilihan titik to string. Jadi kalau kita jalankan, nah di sini Mari Putra laki-laki, saya milih 1 program studi,
studi, ya, maka di sini program studi pilihan Anda teknik komputer, ya. Tapi kalau seandainya kita pilih lebih dari satu, ya, saya memilih seluruh program studi yang berkaitan dengan komputer, ya, manajemen teknik komputer, manajemen informatika, dan komputerisasi akuntansi. Oke. Itu kita kasih koma, ya. Di sini bisa kita tambahkan string plus, ya, koma. Jadi kalau kita jalankan, nah, selain dengan menggunakan checkbox satu persatu, ya, kita bisa menggunakan checkbox list, ya. Kita bisa menggunakan checkbox list, tinggal kita ganti di sini dengan checkbox list. Oke, ini kita hapus dulu untuk menggunakan checkbox list, ya. Kemudian ini kita hapus program studi pilihan Anda, tinggal kita pilih di sini checkbox list. Nah, ini tinggal kita edit item yang pertama, misalnya teknik komputer, add manajemen informatika, ya, kita add, kemudian sasi akuntansi, kita add manajemen perusahaan, kemudian administrasi bisnis. Oke. Oh, ini ada 01. Terima. Oke. Nah, ini dengan menggunakan checkbox list, ya. Script pada checkbox list kita bisa menggunakan script string, prod, ya, dengan melakukan proses looping atau perulangan. For each list item in checkbox list 1, ya, titik items, kemudian if item titik selected, prod
jika lebih dari satu pilihan, ya. Respond.write else respond.write ini apabila tidak ada pilihan. Respond for use of string string body for each list item if item selected body if body length respond.write body substring. Oke. Kita jalankan. Dia bisa group label. Jadi karena di sini group label dan stringnya tidak bisa disimpan di ini, untuk ini kita bisa menambahkan sebuah label, ya, untuk menampilkan teks, memanggilnya di dalam sebuah teks. Ya, label.
memanggil text box, jadi kita harus membuat sebuah label untuk memanggil nilai dari masing-masing inputan ya. Di sini kita buat labelnya itu tetap label 1 ya. Jadi pada script atas ya, itu kita panggil dengan label. Jadi di sini kita ubah, tidak menggunakan respond.write, kita menggunakan label 1 titik text ya. Sama dengan textbox 1 tag ASP.NET dan BR ya. Kemudian untuk radio button di sini kita gunakan label juga ya, label 1 titik text ya, plus sama dengan ya. Kemudian ini kita ubah label 1 titik text dan ini kita ubah label 1 titik text. Ada write lagi ya, label 1 selected item value Oke, kita coba dulu. Oke, teknik komputer, manajemen informatika ya, jalan. Oke, kita tes dulu, kita jalankan. Pilih 3 buah pilihan. Oke, teknik komputer ya, laki-laki. Oke, mungkin sampai di sini untuk checkbox. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya.